Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di ruang kolaborasi 2.3 ini pada sesi praktik, pada kesempatan ini saya Elida Fitrina Sution akan bertindak sebagai coach dan rekan saya Ibu Duria Holila Hasibuan yang akan bertindak jadi coach ya Bu ya. Iya Bu. Baik, bisa kita mulai Bu? Bisa Bu. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Bu Elida Fitrina Sution. Waalaikumsalam Ibu, Ibu Duria. Apa kabar Ibu? Kok dari mukanya ini tampaknya seperti ada sesuatu yang dipikirkan ya Bu ya? Iya Bu, kabarnya sih baik Bu. Cuman perkiraan Ibu tepat sekali Bu. Jujur Bu, saya sebenarnya ada yang saya pikirkan Bu. Kalau ada waktu saya ingin bercerita lah sama Ibu. Oh, boleh Bu, boleh. Tentu saja saya ada waktu ya Bu untuk mendengarkan cerita Ibu. Kalau boleh tahu ya Bu, memangnya apa yang menjadi ini, pikiran Ibu gitu, yang membebani pikiran Ibu? Oh begini Bu Elida, akhir-akhir ini murid saya kelas 3 ini bersikap kurang sopan dan kurang menghargai saya selaku wali kelasnya. Saya mencoba bertanya kepada mereka, mengapa kalian bersikap seperti itu kepada ibu? Kemudian mereka menjawab, karena enak sama ibu, seperti kayak teman sendiri. Jujur ya Bu, memang pada awalnya saya memposisikan diri sebagai teman untuk mereka. Saya merasa ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman bagi peserta didik saya pada tahun lalu itu berhasil Bu. Lah ternyata Bu, ya tahun ini sekarang malah menjadi seperti bumerang bagi saya Bu Elida. Jadi Ibu Duriah itu memposisikan diri sebagai teman ya untuk murid Ibu yang sekarang, dan memposisikan diri sebagai teman itu Ibu Duriah jadi merasa bahwa anak-anak itu menjadi semakin tidak sopan atau kurang menghargai Ibu sebagai guru dan juga wali kelasnya ya Bu. Halo Ibu Duria, bisa didengar Ibu? Aduh, ini yang saya takutkan. Bisa didengar Ibu Duria? Ya, bisa Bu. Iya, benar sekali Bu, itulah yang saya takutkan Bu. Baik. Karena Ibu sudah sudah mau bercerita dengan saya, tetapi sebelum lanjut, saya mau bertanya dulu nih sama Ibu Duria. Kira-kira tujuan dari obrolan kita ini nanti apa ya Bu? Iya Bu Elida, tujuannya sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bu. Saya ingin menemukan cara atau solusi bagaimana siswa saya di kelas 3 ini sekarang bisa bersikap sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya Bu. Oke. Intinya Ibu Duria berharap nanti dari obrolan kita ini bisa membuat Ibu Duria menemukan cara untuk bagaimana membuat peserta didik Ibu itu nanti lebih sopan lagi ya Bu, atau menghargai Ibu gitu. Walaupun nanti Ibu Duria masih tetap bersikap sebagai teman kepada murid Ibu, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Elida. Nah, gini Bu, saya mau bertanya dulu ya sama Ibu. Menurut Ibu, kendala apa yang membuat Ibu Duriah itu tidak atau belum bisa bersikap yang mungkin agak
tegas kepada murid Ibu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, kira-kira ada kendalanya enggak? Iya Bu Elida, kendalanya ada. Menurut saya kendala terbesar saya itu belum bisa tegas kepada mereka karena saya pikir mental anak-anak itu belum kuat seperti mental anak tahun yang lalu. Saya merasa seperti itu Bu. Karena apa? Karena saya merasa tidak menghargai saya karena saya memposisikan diri sebagai teman kepada mereka. Terus saya belum belajar posisi kontrol guru ini Bu. Itulah gimana ya Bu ya? Bagaimana nanti cara saya menerapkan posisi kontrol yang baik sehingga saya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk lebih tegas lagi. Kendalanya adalah ketika saya itu bersikap tegas kepada anak-anak, malah anak-anak menangis. Mereka mengatakan bahwasanya saya tidak seperti biasanya. Mereka mengatakan saya galak. Jadi saya bingung Bu ketika saya menjadi teman mereka, tidak sopan dan tidak menghargai saya. Tetapi ketika saya tegas mereka menangis dan saya takut nanti mental mereka menjadi rapuh dan terganggu sehingga besoknya tidak mau sekolah akan menjadi masalah baru lagi Bu bagi saya. Saya juga khawatir kalau saya bersikap tegas, anak-anak tidak takut kepada saya dan tidak mau bercerita kepada saya tentang apa yang mereka rasakan karena menganggap saya ini galak, menakutkan gitu. Sedangkan saya untuk menggali kebutuhan peserta didik itu adalah dengan menjalin kedekatan kepada anak-anak Bu. Iya, baik. Berarti kendala yang Ibu Duria hadapi adalah mental anak yang belum kuat ya Bu ya. Kemudian ketika nanti Ibu bersikap tegas kepada mereka, yang ada mereka nanti akan menangis seperti itu ya Bu. Dan kemungkinan besoknya anak-anak ini tidak mau lagi datang ke sekolah dan terakhirnya nanti akan jadi ini juga sama Ibu, dapat menimbulkan masalah baru lagi ya Bu ya. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu Elida. Baik. Bu, sekarang yang saya ingin tanyakan itu harapan Ibu terhadap peserta didik Ibu itu kira-kira seperti apa Ibu? Iya Bu Elida, harapan saya sih anak-anak bisa lebih tertib di kelas dan bisa menghargai saya sebagai guru, lebih sopan, terus mental mereka juga harus lebih kuat. Ketika saya tegas memberikan nasihat, bisa diterima oleh mereka. Seperti itu Bu harapannya. Iya, harapan yang sangat mulia ya Bu Duriah ya. Nah, sekarang saya ingin Ibu Duriah untuk merenung sejenak ya ke kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Dengan semua yang Ibu lakukan, bagaimana sikap peserta didik yang Ibu dapatkan. Nah, sekiranya dari yang Ibu rasakan, dari skala 1 sampai dengan 10, keadaan atau kondisi dari anak-anak itu berada pada skala berapa Bu Duria? Iya Bu Elida. Mungkin kalau boleh saya jujur menilai diri saya sendiri dan peserta didik saya mungkin berada di skala 6 Bu Elida. Karena kalau boleh jujur saya merasa diri saya belum optimal dalam menuntun dan membimbing murid menjadi manusia yang yang tertib dan yang menghargai. Saya juga belum konsisten Bu memposisikan diri saya itu sebagai posisi kontrol manajer. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, saya memposisikan diri sebagai manajer, akhirnya mental mereka belum kuat. Mereka menangis dan akhirnya
saya seperti ya sudahlah mau seperti apa lagi gitu Bu. Jadi intinya belum konsisten lah Bu Elida. Belum konsisten ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Duria, Ibu dari posisi kontrol teman ingin merubah sikap ke posisi kontrol manajer. Begitu ya Bu? Nah, sekarang coba Ibu Duria dalami dari beberapa bulan ini Ibu menjadi wali kelas dari murid Ibu ya. Dari sikap peserta didik Ibu, dari apa yang Ibu rasakan bahwa skala nilai yang dimiliki oleh Ibu dan peserta didik itu Ibu itu adalah di skala 6. Nah, berapa skala yang ingin Ibu capai dari 1 sampai dengan 6 agar Ibu bisa merasa nyaman, merasa dihargai atau merasa bahwa murid-murid Ibu Duriah ini sudah sopan dan tertib. Bu Duriah kira-kira ingin berada di skala berapa, Bu? Kalau boleh saya jujur Bu, mungkin skalanya masih jauh dikatakan sempurna ya Bu. Tapi untuk karakter yang sangat baik nih, saya berharap tidak muluk-muluk Bu, sampai level yang skala yang besar atau sempurna Bu. Saya rasa cukup di 8 aja Bu Elida. 8 ya Bu ya, di skala 8 ya. Baik, jadi yang Ibu Duriah inginkan agar Ibu merasa dihargai dan nyaman itu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas adalah di skala 8 ya Bu ya. Nah, tentang perilaku dan akhlak peserta didik Ibu terhadap Ibu selaku guru dan wali kelas mereka, tadi Ibu Duriah mengatakan bahwa Ibu merasa bahwa Ibu itu belum konsisten ya Bu, belum konsisten ketika memposisikan diri sebagai posisi control manager, sehingga peserta didik sekarang adalah berada di skala 6 kalau tidak salah ya Bu. Nah, dari hal yang Ibu pelajari, sekiranya apa yang bisa Ibu lakukan agar para anak didik Ibu ini dalam hal akhlak atau perilaku atau budi pekerti bisa mencapai skala 8. Nah, menurut Ibu, ada nggak yang bisa Ibu lakukan mungkin selama ini belum Ibu lakukan di dalam kelas, begitu Bu? Iya Bu Elia, saya pikir yang bisa saya lakukan itu yang pertama terus berusaha membimbing dan menuntun murid. Yang kedua, saya akan konsisten dalam mengambil posisi kontrol manajer. Yang ketiga, melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik supaya nanti anak-anak tidak berada dalam identitas gagal. Yang sudah saya lakukan juga adalah saya sudah menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Yang saya belum lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Kedepannya saya akan berkomunikasi langsung dengan orang tua peserta didik, mengajak mereka bekerja sama dalam membina akhlak mulia dan budi pekerti anak-anak nanti di rumah juga Bu. Itulah Bu. Wah, saya senang sekali nih mendengar semangat dari Ibu Duriah ya. Bu Duriah berkata bahwa sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas ya Bu, dan selanjutnya akan konsisten dalam memposisikan diri Ibu sebagai manajer dan konsisten melakukan segitiga restitusi. Dan yang akan Ibu Duriah coba lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua peserta didik ya Bu. Ibu Duriah nanti akan berkomunikasi langsung dengan wali atau orang tua peserta didik, bagaimana kira-kira untuk bentuk dari pertanyaan saya begini Bu, bagaimana kira-kira nanti bentuk dari komunikasi secara langsung dengan orang tua murid yang akan Ibu lakukan? Iya Bu Alida.
Saya akan mengundang orang tua untuk melakukan pertemuan rutin setiap bulan dengan orang tua ya, Bu. Menurut saya perlu lebih ekstra lagi dalam pembinaan atau peningkatan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur agar nanti ketika di rumah juga bisa membimbing dan menuntun perilaku anak-anak, Bu. Baik. Jadi apa yang bisa saya tangkap adalah Ibu Nuriyah nanti akan rutin melakukan pertemuan sebulan sekali dengan orang tua murid ibu yang ibu rasa akhlak mulia atau dan budi pekerti luhurnya itu masih harus ditingkatkan. Apa seperti itu, Bu Nuriyah? Iya, benar sekali, Bu Elida. Baik. Jadi kira-kira kapan Ibu Nuriyah mau mengadakan pertemuan dengan wali murid itu? Iya, Bu Elida, saya rasa Sabtu inilah mengundang semua orang tua peserta didik. Saya akan melakukan pertemuan setelah jam pelajaran berakhir, Bu Elida. Baik, luar biasa sekali ya Bu Dona ya. Semoga lancar ya Bu dengan pertemuan nanti dengan orang tua murid. Nah, mudah-mudahan nanti dengan mengadakan pertemuan ini dapat ataupun bisa membantu permasalahan Ibu ya, sehingga peserta didik Ibu nanti bisa menjadi lebih sopan ya, lebih menghargai dan juga nanti akan lebih tertib. Sekarang saya mau bertanya nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya setelah kita berbincang dan berbicara seperti ini, Bu Elida, sekarang saya merasa lega, tenang, karena saya juga sudah mendapatkan solusi atau cara yang akan saya lakukan untuk mengatasi sikap dari peserta didik saya. Terima kasih, Bu Elida. Ya, sama-sama ya Ibu Nuriyah. Untuk refleksi diri latihan coaching. Nah, saya Elida Fitri Nasution akan merefleksikan diri melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkannya? Nah, dari saya coba ini saja ya Bu ya, untuk merefleksikan dari keseluruhan daripada pertanyaannya. Yang pertama tadi saya sudah mencoba hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Nah, kemudian menurut saya alhamdulillah saya sudah semua alur cerita itu secara runtut sampai akhirnya saya sebagai coach menurut saya akhirnya coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian menurut saya juga sudah membuat pertanyaan yang bisa memantik coach untuk mengeluarkan semua kekuatan dirinya sampai akhirnya dapat mengarahkan si coach ini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan adalah mungkin harus sering melatih diri sebagai coach agar hafal itu alur tirta dan bisa mempraktekkannya itu di kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai coach nanti adalah mungkin sering berlatih dan berlatih dengan banyak level coach ya mungkin ya Bu ya, dari
yang murid mungkin sampai dia nanti ke rekan guru. Kemudian yang terakhir, pada saat tadi, mungkin itu saja Bu Duria untuk refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duria Holila Hasibuan, sebagai coach di sini bertindak, dan rekan saya bernama Elida Fitri Nasution sebagai coach. Kami akan mempraktikkan coaching. Bisa kita mulai, Bu? Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum, Ibu Elida, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam Bu Duria, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya Bu, kabar baik Ibu. Tapi saya amati, Ibu hari ini kelihatannya kurang bersemangat atau kurang ceria seperti hari-hari sebelumnya gitu. Ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau cerita atau mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Duria ada waktu nggak Bu buat sekedar ngobrol sebentar gitu. Kalau nggak mengganggu ya Bu ya. Insyaallah ada loh Bu, jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Bu ya sebelumnya. Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini ya, saya itu sering tidak nyaman. Pikiran saya itu nggak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Ya, saya berharapnya saya akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya menceritakan keluh kesah saya nanti sama Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan ya, gitu? Tentunya saya juga berharap ya Bu dapat solusi dari Ibu atas masalah yang saya rasakan sekarang gitu. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Ibu Duriah ingat tidak beberapa hari yang lalu itu pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Oh, masih saya ingat. Bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya ya Bu ya, sebenarnya sih permasalahannya itu atau masalahnya itu tidak serius-serius amat sih Bu. Itu pengawas mengkritik tentang yang serius, tidak serius seperti apanya Bu? Gini Bu, Bapak pengawas kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, proses pengajaran yang bagaimana Bu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari Pak Pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada Bapak itu atau beliau ya, bahwa selama ini ketika saya mengajar dan saya menggunakan berbagai sumber,
bisa itu dari buku referensi perpustakaan dan yang lain sebagainya. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, Bu, ya, beliau ini agaknya kurang berkenan gitu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau Iya. begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Nah, eh, seperti yang saya ceritakan tadi ya, Bu, eh, saya itu ketika mengajar itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang semenyenangkan mungkin bagi peserta didik, Bu. BTW, mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya ya, Bu ya, sumber belajar yang yang saya gunakan ini tuh sudah cukup memudahkan untuk murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya ya, Bu. Betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini juga menurut saya masih ada juga beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Ya, sebentar ya, Bu ya. Izin sebentar ya, Bu. Ya. Oke, boleh kita lanjut, Bu? Ya. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya ya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Sebelumnya terima kasih ya, Bu ya. Terus terang nih ya, saya itu sudah merasa agak nyaman, merasa agak nyaman. Apalagi ya, Bu ya. Tapi terus terang ya, Bu ya. Saya masih ada loh, Bu, yang sedikit mengganjal di hati saya. Ada satu hal yang membuat saya itu merasa resah sehingga saya itu kepikiran terus, Bu. Bahkan di rumah pun saya kepikiran gitu. Sehingga jadinya kerjaan saya yang lain itu jadi terkendala dia, Bu. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Nah, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, Bu, karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nanti saya takutnya akan jadi masalah untuk saya ke depan nanti. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu Elida merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya? Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas peringatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya? Iya, Bu. Kira-kira nanti saya akan dipanggil nggak ya, Bu? Atau nanti saya akan ditegur nggak itu, Bu, sama kepala sekolah kita, Bu?
Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu, Ibu nanti bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja jika nanti misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, supaya Ibu siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif kok Bu, sehingga menambah semangat Ibu ya dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu untuk selanjutnya? Rencana selanjutnya ya Bu, saya itu berniat untuk menemui beliau besok untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi ya Bu ya. Ide bagus sekali Bu, rencana yang bagus Bu. Lalu kira-kira apa masih ada yang lain yang akan Ibu lakukan gitu? Nah, saya berencana bahwa nanti saya juga akan menemui Pak Pengawas. Nah, saya juga mungkin akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks ya. Di samping nanti juga saya meminta saran kepada Pak Pengawas ya kan, mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik nanti, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan mulai untuk memakai buku teks ya Bu, sebagai salah satu sumber belajar saya juga nanti dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan itu juga nanti akan tetap saya terapkan kok Bu. Nah, karena apa? Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian kan juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid kan Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah ya Bu, syukurlah Bu kalau gitu. Jadi sekarang itu saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini nanti. Apalagi kan kalau sudah berurusan dengan atasan ya Bu ya, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana gitu Bu. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang Bu. Dan saya sangat bersyukur pada akhirnya Ibu merasa lega. Nah, terus yang sudah Ibu rencanakan tadi juga berkomitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi itu. Adakah batasan deadline waktunya gitu Bu? Apa Bu? Kalau boleh saya tahu, untuk merencanakan ataupun komitmen yang akan Ibu lakukan, ada nggak batasan deadline-nya gitu Bu? Oh iya, baik Bu. Mengenai hal itu nanti secepatnya saya akan eksekusi ya Bu ya. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya juga akan mengacu pada kurikulum. Kemudian untuk mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas ya Bu ya, nanti tentang penggunaan buku teks itu pun nanti secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah besoklah Bu atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas Bu. Iya Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Elida butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini nih Bu, ini juga sebenarnya masih dalam pikiran saya.
saya mungkin akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun atau yang satu bidang studi gitu Bu. Nah, sehingga nanti barangkali kita atau kami itu bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Iya, ide yang bagus sekali ya menurut saya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman di dalam proses pembelajaran. Iya, amin ya Bu ya. Ngomong-ngomong, makasih loh Bu nih, terima kasih banyak atas waktu dan juga semuanya loh Bu, baik saran Ibu maupun masukannya Bu. Sehingga ini sekarang ini saya itu sudah merasa lega atau merasa udah enakan lah Bu gitu. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita nanti ya Bu ya. Ya, amin loh Bu, amin. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, silahkan Bu. Saya juga berterima kasih Bu. Oke, lanjut. Bu Elida, saya akan merefleksikan diri sebagai coach ya Bu. Di sini ada 4 pertanyaan yang ingin dijawab. Yang pertama, pertanyaan pertama langsung saja ya Bu. Saya sudah berjalan dengan baik adalah sudah terjadi interaksi antara coach dan coachee serta alur tirta itu jelas. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, menghadirkan diri sepenuhnya atau presence agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama adalah dan yang paling utama terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee dapat menemukan solusi yang dihadapinya. Terus kemudian di sini saya melihat umpan balik dari coachee yang dirasakannya. Satu, coachee menuliskan, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, si coachee merasa lega karena permasalahan yang dihadapi sudah tidak terpikirkan terus karena dapat berbagi dengan orang lain. Inilah yang dapat saya refleksikan untuk si coachee. Terima kasih untuk pertemuan kita ini ya Bu. Ya, bisa kita